Bagian 1. Kekuatan logika, berpikir jernih di dunia yang kompleks. Dunia kita penuh dengan informasi. Kita menghadapi keputusan setiap hari. Bagaimana kita membuat pilihan yang baik? Logika adalah kuncinya. Logika berarti berpikir jernih dan rasional. Artinya menggunakan bukti untuk mencapai kesimpulan. Kita membiarkan emosi mengaburkan penilaian kita. Teori itu seperti peta. Mereka menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis situasi. Logika dan teori adalah alat yang ampuh untuk pengambilan keputusan. Bagian kedua, memahami teori, kerangka kerja untuk keputusan yang lebih baik. Apa sebenarnya teori itu? Anggap saja sebagai seperangkat prinsip. Mereka menjelaskan bagaimana hal-hal terhubung. Mereka membantu kita memprediksi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Mari kita ambil contoh teori gravitasi. Kita tahu bahwa benda jatuh ke tanah. Mengapa? Gravitasi. Teori ini membantu kita memahami gaya fundamental alam. Ini memungkinkan kita membuat prediksi tentang bagaimana objek akan berperilaku. Teori ada di setiap bidang. Dalam ekonomi, penawaran dan permintaan. Dalam psikologi, bias kognitif. Dalam kedokteran, teori kuman. Setiap teori menyediakan lensa yang melaluinya kita dapat memandang dunia. Yang terpenting, teori membantu kita menghindari pemikiran yang salah. Mereka mendorong kita untuk mencari bukti. Mereka menantang asumsi kita. Dengan menggunakan teori, kita membuat keputusan berdasarkan akal, bukan hanya intuisi. Bagian ketiga, menghindari perangkap umum, bias kognitif, dan cara mengalahkannya. Otak kita luar biasa, tetapi tidak sempurna. Kita semua memiliki bias kognitif. Ini adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Salah satu bias umum adalah bias konfirmasi. Kita cenderung mencari informasi yang menegaskan apa yang sudah kita yakini. Ini bisa membuat kita buta terhadap sudut pandang alternatif. Bias lainnya adalah heuristik ketersediaan. Kita menilai kemungkinan suatu peristiwa berdasarkan seberapa mudah kita dapat mengingat contohnya. Ini dapat menyebabkan kita melebih-lebihkan risiko kejadian langka. Kabar baiknya adalah kita dapat belajar mengenali dan mengatasi bias kita. Dengan menyadari jalan pintas mental ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih objektif. Berpikir kritis dan menggunakan logika membantu kita menghindari jebakan ini. Ini memungkinkan kita untuk mundur dan memeriksa proses berpikir kita. Ini mengarah pada penilaian yang lebih rasional dan sehat. Bagian 4. Faktor probabilitas membuat pilihan lebih cerdas dengan data. Probabilitas memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Ini membantu kita mengukur ketidakpastian dan memungkinkan kita untuk membuat pilihan berdasarkan kemungkinan hasil yang berbeda. Pikirkan tentang membalik koin. Ada peluang 50% untuk mendapatkan kepala dan peluang 50% untuk mendapatkan ekor. Ini adalah contoh sederhana probabilitas dalam tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan probabilitas secara konstan, seringkali tanpa menyadarinya. Ketika kita memutuskan apakah akan membawa payung, kita menilai kemungkinan hujan. Ketika kita memilih investasi, kita mempertimbangkan probabilitas pengembalian. Dengan memahami probabilitas, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Kita dapat mempertimbangkan potensi risiko dan manfaat dari berbagai pilihan. Ini mengarah pada pilihan yang lebih mungkin untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Jake! Bagian 5. Berpikir dalam tindakan. Contoh nyata logika di tempat kerja. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana logika dan probabilitas digunakan di dunia nyata. Dokter menggunakan diagnosis medis untuk menentukan penyebab gejala pasien. Mereka mempertimbangkan riwayat pasien, menjalankan tes, dan menganalisis hasilnya untuk mencapai kesimpulan. Ini adalah contoh utama logika dalam tindakan. Analis keuangan menggunakan model statistik untuk memprediksi tren pasar dan membuat keputusan investasi. Mereka menganalisis data historis, indikator ekonomi, dan kinerja perusahaan untuk menilai probabilitas hasil yang berbeda. Insinyur menggunakan fisika dan matematika untuk mendesain jembatan, bangunan, dan struktur lainnya. Mereka menerapkan prinsip-prinsip ilmiah untuk memastikan bahwa desain mereka aman, stabil, dan fungsional. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana logika dan probabilitas sangat penting dalam berbagai bidang. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup kita sendiri. Bagian 6. Mempertajam pikiran Anda, tips praktis untuk meningkatkan pemikiran. Pertanyakan semuanya, ajukan pertanyaan, cari bukti, dan pertimbangkan sudut pandang alternatif. Uraikan masalah yang kompleks, bagilah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Waspadai bias Anda, kenali dan tantang bias kognitif Anda. Latih mendengarkan secara aktif. Dengarkan bukti dan alasan. Jangan takut salah, belajar dari kesalahan dan sesuaikan pemikiran Anda. Dengan tips ini, kita dapat mempertajam pikiran dan menjadi pemikir yang lebih efektif.